Iya, selamat datang kembali di channelnya One Star Football. Di video kali ini saya akan membahas mengenai squad line up formasi potensial Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Laga final antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam U23. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa ketik like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video update dari kami. Terima kasih. Berikut ini merupakan jadwal final Piala Asia U23 2025. Hari Selasa, hari ini tanggal 29 Juli tahun 2025. Akan ada pertandingan Super Big Match antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam U23 yang akan kick off pada jam 8 malam waktu Indonesia Barat, live di Indosiar dan SCTV, dan akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Coba prediksikan siapakah yang menjadi penjuara antara Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam U23 kali ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia U23 versus Timnas Vietnam U23 di laga final Piala Asia U23 2025. Pada formasi kali ini, Gerard van der Boek diprediksi akan menggunakan formasi terbarunya, yaitu formasi 3-4-3. Oke, yang pertama di posisi penjaga gawang, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi penjaga gawang, di antaranya yang pertama ada Cahya Supriyadi dari PSIM Yogyakarta, yang kedua ada Dava Pasha dari Borneo FC, dan yang ketiga ada nama Muhammad Ardiansah dari PSM Makassar. Pada posisi ini, Gerard van der Boek diprediksi akan menurunkan Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi center back. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 3 center back saat melawan Timnas Vietnam U23. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 4 opsi pemain back tengah, di antaranya yang pertama ada Muhammad Ferrari dari Bayangkara, yang kedua ada Kadek Arel dari Bali United, yang ketiga ada Kakang Rudianto dari Persib Bandung, dan yang keempat ada nama Brandon Seuneman dari Arema FC. Pada posisi ini, Gerard van der Boek diprediksi akan menurunkan Kadek Arel, Muhammad Ferrari, dan Kakang Rudianto sebagai center back tengah utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kiri. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia hanya mempunyai 2 opsi wingback sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada nama Donny Pamungkas dari Persija Jakarta, dan yang kedua ada nama Frankie Misa dari Bayangkara. Pada posisi ini, Gerard van der Boek diprediksi akan menurunkan Donny Pamungkas sebagai wingback kiri utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi wingback sebelah kanan. Di posisi ini, Timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang bisa transit cepat ke depan ataupun ke belakang. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 3 opsi wingback sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada nama Ahmad Maulana dari Arema FC, yang kedua ada Alvarezi Buffon dari Borneo FC, dan yang ketiga ada nama Kakang Rudianto dari Persib Bandung. Pada posisi ini, Gerard van der Boek diprediksi akan menurunkan Ahmad Maulana sebagai wingback kanan utama Timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi gelandang atau pemain tengah. Di posisi ini, Timnas Indonesia akan menggunakan 2 pemain yang bisa mengarahkan bola ke depan sekaligus sebagai penyeimbang di lini tengahnya. Pada posisi ini, Timnas Indonesia memiliki 5 opsi pemain tengah, di antaranya yang pertama ada nama Roby Darwis dari Persib Bandung, yang kedua ada Arkan Fikri dari Arema FC, yang ketiga ada Tony Firmansyah dari Persebaya Surabaya, yang keempat ada Raihan Hanan dari Persija Jakarta, dan yang kelima ada nama Dominic Yusdion dari PSS Sleman.
Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Raihan Hanan dan Arkan Fikri sebagai gelandang utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kiri. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kiri, di antaranya yang pertama ada nama Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, yang kedua ada nama Firman Juliansyah dari Semen Padang, dan yang ketiga ada nama Yardan Yapi dari Persita Tangerang. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Yardan Yapi sebagai winger kiri utama timnas Indonesia. Beralih ke posisi selanjutnya, yaitu posisi winger sebelah kanan. Di posisi ini, timnas Indonesia juga akan menggunakan pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan punya gerakan tanpa bola yang bagus. Pada posisi ini, timnas Indonesia memiliki 3 opsi winger sebelah kanan, di antaranya yang pertama ada nama Victor Detan dari PSM Makassar, yang kedua ada Altaf Ariski dari Persis Solo, dan yang ketiga ada nama Rahmat Arjuna dari Bali United. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Victor Detan sebagai winger kanan utama timnas Indonesia. Dan yang terakhir, untuk posisi depan ataupun striker. Di posisi ini, timnas Indonesia akan menggunakan pemain yang tajam di lini depannya. Pada posisi ini, timnas Indonesia hanya mempunyai 2 opsi striker depan, di antaranya yang pertama ada nama Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan yang kedua ada nama Jens Reven dari Bali United. Pada posisi ini, Gerard van der Broek diprediksi akan menurunkan Jens Reven sebagai striker depan utama timnas Indonesia. Itulah prediksi line up timnas Indonesia U23 untuk laga panas melawan timnas Vietnam di laga final Piala AFF 2025. Menurut kalian, setujukah dengan susunan pemain ini? Atau kalian punya versi line up sendiri yang menurut kalian lebih cocok buat laga penuh tensi seperti ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Terima kasih, salam olahraga.